Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan dijamu Porto di Estadio do Dragão pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Pertandingan ini dijadwalkan live Rabu 15 Maret 2023 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Di pertemuan pertama, Inter berhasil membuat wakil Portugal itu bertekuk lutut di Giuseppe Meazza dengan skor 1-0. Gol tunggal Inter diciptakan oleh Romelu Lukaku pada menit ke-86. Inter wajib mempertahankan agregat ini untuk lolos ke perempat final. Namun posisi Inter tidaklah nyaman. Bermain di stadion angker seperti do Dragão akan membuat Inter akan berada di dalam tekanan. Nerazzurri rawan terkena comeback pada laga dini hari nanti. Porto sudah memanaskan mesin untuk laga penentuan kontra Inter ini dengan mengalahkan Estoril di Liga akhir pekan kemarin. Porto menang 3-2 melalui gol-gol Marco Grujic dan Andre Franco serta penalti Mehdi Taremi. Sebaliknya, Inter justru kalah di laga terakhir mereka melawan tuan rumah Spezia di Serie A. Inter menyerah 1-2. Penalti Romelu Lukaku di laga itu tak cukup bagi Inter untuk meraih setidaknya hasil imbang. Porto percaya diri menatap laga ini, tetapi Inter punya modal bagus berupa kemenangan 1 gol dari leg pertama. Inter pasti tak ingin menyia-nyiakannya. Terlebih lagi, hasil imbang saja sudah cukup bagi Inter untuk mengeliminasi sang wakil Portugal. Pelatih Inter Simone Inzaghi menyebut bahwa bermain di markas FC Porto akan sulit, karena Dragão merupakan salah satu stadion dengan atmosfer paling intens di Eropa. Oleh karena itu, Inzaghi ingin timnya fokus penuh dan tampil dengan performa terbaik mereka di laga krusial ini. Kami berhasil sejauh ini lolos dari grup yang sangat sulit. Sekarang kami berpeluang mencapai perempat final kompetisi ini setelah sekian lama. Jadi kami akan berusaha menampilkan performa yang hebat, kata Inzaghi kepada Sky Sport jelang laga. Kami telah memainkan leg pertama di San Siro dan besok kami bermain di stadion yang memiliki salah satu atmosfer paling intens di Eropa. Lanjutnya tentang reputasi Stadion Dragão. Namun kami akan mencoba memainkan pertandingan dengan fokus penuh. Jelang pertandingan, gelandang Nerazzurri Hakan Çalhanoğlu menyebut bahwa timnya bertekad mencapai babak perempat final Liga Champions. Çalhanoğlu berharap rekan setimnya tidak mengalami penurunan motivasi menyusul kekalahan menyakitkan dari Spezia pada akhir pekan kemarin di ajang Serie A. Pemain asal Turki berusia 29 tahun itu menekankan bahwa mood para pemain tetap bagus saat mereka bersiap untuk berjuang memperebutkan tempat di perempat final. Bahkan pasukan Simone Inzaghi rawan terkena comeback saat menghadapi laga hidup mati melawan tim kuat seperti Porto, dan Çalhanoğlu sangat menyadari hal tersebut. Kami tahu apa yang menunggu kami besok. Kami menghadapi tim kuat yang memiliki banyak pemain berkualitas, ucap Çalhanoğlu kepada Sky Sport Italia. Namun kami telah berhasil sejauh ini di Eropa, dan seperti biasa kami ingin menunjukkan permainan kami. Ini akan menjadi pertandingan yang berbeda dari leg pertama, tapi kami sudah siap. Kami bertekad mencapai perempat final. Pada laga nanti, Hakan Çalhanoğlu akan kembali ke posisi regista menggantikan Marcelo Brozovic yang akan kembali ke bangku cadangan. Çalhanoğlu akan didampingi Barella dan Mkhitaryan untuk memperkuat lini tengah Nerazzurri. Sementara itu, Edin Dzeko menjadi favorit untuk mendampingi Lautaro Martinez di lini depan. Di lini belakang, Inter akan kembali diperkuat trio Skriniar, Acerbi, dan Bastoni.
Bek sayap Inter Milan Robin Gosens mengalami cedera betis saat sesi latihan menjelang pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan FC Porto. Hal ini dikonfirmasi oleh Inter melalui laman resmi mereka bahwa pemain berusia 28 tahun itu telah menjalani tes medis hari ini yang menunjukkan adanya ketegangan pada otot medial gastrocnemius di kaki kirinya. Dengan demikian, kecil kemungkinan sang pemain tersedia di skuad untuk lawatan ke Portugal. Pemeriksaan lebih lanjut akan diperlukan untuk menilai kondisi Gosens, apakah dapat tersedia untuk pertandingan melawan Juventus di Serie A. Gosens sebelumnya menjadi starter dalam 3 pertandingan terakhir Inter di ajang Serie A, yakni melawan Bologna, Lecce, dan Spezia. Gosens telah kembali ke penampilan terbaiknya yang membuatnya kini dapat bersaing dengan Di Marco untuk memperebutkan starter di sayap kiri Nerazzurri. Paris Saint-Germain dan Manchester United dikabarkan akan bersaing untuk mendatangkan striker Inter Lautaro Martinez di bursa transfer musim panas mendatang. Namun menurut laporan Tuttosport, Nerazzurri tidak tertarik untuk menjual pemain Argentina itu, terlepas berapapun penawaran yang akan masuk. Tidak pernah ada kekurangan minat pada tanda tangan Martinez dari klub-klub besar di Eropa, dan itu akan terus berlanjut musim panas ini. Baik PSG dan United kemungkinan besar akan memperkuat skuad mereka dengan merekrut penyerang tengah menjelang musim depan, dan surat kabar tersebut melaporkan bahwa Martinez berada di urutan teratas dalam daftar kemungkinan pembelian kedua klub. Namun mengingat besarnya potensi pergantian pemain di lini serang Inter, baik Romelu Lukaku, Edin Dzeko, dan Joaquin Correa berpotensi hengkang di akhir musim. Inter tidak tertarik untuk menjual Martinez mengingat kepastian yang dia berikan. Inter dan AC Milan dikabarkan sama-sama tertarik untuk mendatangkan penyerang milik Arsenal Folarin Balogun. Penyerang tengah berusia 21 tahun yang masuk radar kedua klub Milano ini diketahui sedang menjalani masa pinjaman di Stade Reims sampai akhir musim nanti. La Gazzetta dello Sport merinci bagaimana Inter dan Milan sangat tertarik untuk menggait Balogun di musim panas 2023 untuk memperkuat lini serang mereka pada musim depan. Penyerang internasional Inggris jebolan Akademi Arsenal itu menikmati musim yang mengesankan di Ligue 1 Prancis bersama Stade Reims. Dia bahkan menjadi pesaing Kylian Mbappe dalam urusan pencetak gol terbanyak, di mana sejauh musim ini ia telah menorehkan 16 gol untuk tim asuhan Will Steele, hanya terpaut 3 gol dari Mbappe. Balogun akan kembali ke Arsenal pada akhir musim dan masih terikat kontrak dengan raksasa Liga Primer tersebut hingga Juni 2025. Sehingga pada musim panas nanti menjadi waktu yang tepat untuk menguangkannya. Inter bakal melakukan perombakan di lini serang dengan sejumlah penyerang kemungkinan pergi di musim panas mendatang. Romelu Lukaku belum benar-benar menunjukkan performa positif, sehingga kesepakatan pinjaman baru dengan Chelsea mungkin tidak jadi disepakati. Sedangkan Edin Dzeko saat ini belum ada kepastian apakah akan memperpanjang kontraknya di Giuseppe Meazza, sehingga berpotensi meninggalkan klub dengan status bebas transfer pada akhir musim. Adapun Joaquin Correa belum mampu memenuhi standar klub yang membuat Nerazzurri terdorong untuk menjualnya.